Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Hari ini saya akan menjelaskan bab 44. Di sini ada pola kalimat nani-nani sugimas yang diartikan terlalu banyak, kebanyakan, dan berlebihan. Pola kalimat ini menyatakan tingkat dari perbuatan atau keadaan yang sudah kelewatan atau berlebihan. Untuk pola kalimat ini menggunakan rumus kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan ditambah sugimas, lalu kata sifat na dan kata sifat i dihilangkan na sama i nya, lalu disambungkan sugimas langsung. Dan contoh kalimatnya yaitu di sini saya membuat contoh yang menggunakan rumus kata kerja bentuk mas. Ini saya menggunakan kata kerja tabemas, masnya dihilangkan lalu langsung sugimas. Jadi contohnya seperti ini: gohan o tabe sugimashita, artinya terlalu banyak makan nasi. Terlalu banyak makan nasi. Yang kedua, saya membuat contoh dari rumus sifat kata sifat na. Contohnya ano hito wa kirei sugimas, orang itu terlalu cantik. Di sini saya menggunakan kata sifat kireina, nanya dihilangkan langsung disambung sugimas. Dan yang ketiga itu saya menggunakan contoh menggunakan rumus kata sifat i. Saya menggunakan kata sifat takai, i nya dihilangkan langsung disambung sugimas, jadi taka sugimas. Contoh kalimatnya kono kuruma no nedang wa taka sugimas, harga mobil ini terlalu mahal. Selanjutnya di sini ada pola kalimat nani-nani yasuides dan juga nani-nani nikuides. Nani-nani yasuides itu bisa diartikan mudah, lalu yang nani-nani nikuides itu bisa diartikan susah atau sulit. Pola kalimat ini menggunakan rumus kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan langsung disambung menggunakan yasuides atau nikuides. Jika merupakan kata kerja keinginan, jadi itu jika menggunakan kata kerja keinginan, nani-nani yasui bermakna melakukan aksi dengan mudah. Sedangkan nani-nani nikui bermakna melakukan aksi dengan sulit. Contoh kalimatnya yaitu kono pasokon wa sukai yasui-desu, PC ini mudah dipakai. Lalu yang kedua, kono terebi wa suke nikui-desu, TV ini sulit dinyalakan. Kemudian jika kata kerjanya bukan kata kerja keinginan, maka nani-nani yasui maknanya masih sama. Sedangkan nani-nani nikui menyatakan bahwa aksi itu jarang terjadi, ya minasang. Contohnya itu shiroi satsu wa yogore yasui desu, kemeja putih mudah kotor. Lalu yang kedua, ame no toki sentaku mono ga kawaki nikui desu, saat hujan cucian sulit mengering. Selanjutnya di sini ada pola kalimat nani-nani shimas minasang yang bisa diartikan menani-nanikan, menani-nanikan. Di sini rumusnya memakai kata benda satu partikel o, terus
disambung kata sifat i-nya dihilangkan diganti menjadi ku ditambah simas, ku simas. Lalu kata sifatnya nanya dihilangkan diganti menggunakan ni langsung ditambah simas jadi ni simas. Dan juga kata benda ni simas. Nani naniku, nani nani ni simas adalah ungkapan untuk menyatakan mengubah objek atau kata benda. Di sini juga ada pola kalimat yang hampir sama menggunakan nani naniku, nani nini, narimas. Nani naniku, nani nanini, narimas adalah ungkapan untuk menyatakan perubahan unsur pokok. Jadi bedanya kalau si nani nani simas itu mengubah objek atau kata benda, sedangkan nani naniku, nani nanini, narimas itu menyatakan perubahan unsur pokok. Jadi yang dimaksud mengubah objek, menyatakan mengubah objek atau kata benda itu contohnya kayak gini minasan. Oto o kiku simas, mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Jadi kita mengubah objek. Jadi mengeraskan suara yang tadinya kecil jadi besar karena dikeraskan suaranya. Lalu yang kedua, heao kirei ni shimas, membersihkan kamar. Jadi yang tadinya kotor dibersihkan. Jadi mengubah objek atau benda. Membersihkan kamar. Lalu di sini yang pola kalimat tadi yang menyatakan perubahan unsur pokok itu rumusnya kayak gini minasan. Kata sifat i, kata sifatnya yang artinya yang itu i dan na-nya dirubah menjadi ku dan ni, sama kayak yang tadi. Lalu si kata sifat ini jika bertemu kata kerja yang aktif yang transitif atau tadoshi, maka bisa diartikan dengan. Jadi ini artinya dengan. Kudani ini artinya dengan. Tetapi jika kata sifat bertemu dengan kata kerja pasif, intransitif atau jiroshi, maka si ku dan ni ini, kata sifat ini tidak ada arti ya minasang. Contohnya yang pertama, hayaku kaerimas, pulang dengan cepat. Jadi ini kunya bisa diartikan dengan karena ini merupakan kata kerja aktif. Lalu yang kedua, samuku narimas, menjadi dingin. Kunya tidak ada arti karena ini narimas, kata kerja pasif. Lalu selanjutnya ada pola kalimat nani nanini shimas yang bisa diartikan memutuskan atau memilih. Pola kalimat ini menyatakan pilihan atau keputusan yang minasang. Rumusnya yaitu kata benda ditambah ni shimas. Jadi harus kata benda minasang di depannya. Contohnya itu heawa Shingguru ni shimasu ka? Suin ni shimasu ka? Artinya kamarnya memilih yang single atau twin. Ini tanda tanya minasang. Tanya. Jadi itu heawa Shingguru ni shimasu ka? Suin ni shimasu ka? Kamarnya memilih yang single atau twin. Jadi tuh ini menyatakan pilihan atau pilihan ya minasang. Kalau yang di bawah ini menyatakan keputusan.
Kaigi wa ashita ni shimasu. Rapatnya diputuskan untuk diadakan besok, atau rapatnya diputuskan besok. Ini juga partikel ni itu bisa diartikan untuk ya minasan. Yang partikel ni ini bisa diartikan untuk. Lalu ini sedikit intermezzo ya minasan. Di sini ini sangat penting banget minasan. Ini tuh saya mau jelasin supaya minasan semua termasuk saya bisa membaca dokai dengan mudah. Sebanyak apapun dokainya kita bisa membaca dengan mudah ya minasan. Ini kuncinya minasan. Jadi tuh ini merupakan simbol terjemahan awal. Jadi contohnya itu ada partikel wa, mo, ga, dalam kurung kata kerja pasif, terus kata sifat, lalu to pengulangan dalam kurung kutipan, yang kedua dari, sampai, sebelum, setelah, kemudian, terus kata kerja, kata sifat, kata benda, lalu dengan, menggunakan, karena, kalau, ketika, sambil. Yang ketiga ada takaran, pelengkap dalam kurung sangat, paling, dan lain-lain. Terus yang keempat ada koma dan juga titik. Jadi maksudnya tuh ketika ada partikel wa, terus di sini ada kalimat, di sini ada kalimat. Jadi kita terjemahin yang awal dulu. Mau juga sama, terjemahin dari awal. Jadi kalimat yang awalnya yang diterjemahin dahulu. Kalimat awalnya yang diterjemahin dahulu. Yang di belakang terakhiran. Ini juga sama. Ketika ada partikel ga, jadi yang kalimat sebelum partikel ga yang diartikan terlebih dahulu. Termasuk ini semua. Jadi sebelum yang saya jelaskan tadi, jadi diterjemahin awal. Ini awal. Nah, di sini juga ada pengecualian untuk partikel ga yang biasa. Partikel ga juga selain bisa diterjemahin awal, ini bisa diterjemahin dulu dari belakang. Makanya ada pengecualian untuk partikel ga, khusus partikel ga dalam kurung kata kerja pasif diterjemahkan dari belakang. Ini pengecualian ya minasan. Contoh kata kerjanya itu di sini ada yang membuat pengecualian partikel ga itu ada kata kerja dan kata sifat ya minasan. Contoh kata kerjanya yaitu arimas, imas, dekimas, terus kanokei. Kanokei itu bentuk kebiasaan. Terus wakarimas mengerti, ichiyo, terus irimas itu memerlukan. Kakarimas juga memerlukan, tapi bedanya kalau kakarimas itu memerlukan untuk masa waktu atau jumlah. Terus di sini kata sifatnya yaitu jouzu, pintar, heta, bodoh, suki, terus kirai, koshi, tai, koshi ingin, tai juga ingin, terus nai. Jadi maksudnya diterjemahin dari belakang itu jika menggunakan partikel arimas itu terus ga. Semisal ada kalimat contohnya itu saya ingin menunjukkan menggunakan kata kerja imas. Contohnya itu sensei ga imas. Jadi kita terjemahin dari belakang dulu. Ada sensei. Terus saya menggunakan
Saya menggunakan contoh dekimas, yaitu watashi sakao suru kotoga dekimas. Bisa dalam hal bermain bola. Bisa, jadi itu kita mengartikan dekimasnya dulu, termasuk yang lain-lainnya. Yang ini itu terjemahin dari awal. Kalau yang ini khusus partikel ga itu ada pengecualian, harus diterjemahkan dari belakang. Terus yang terakhir itu saya mau mengasih tahu kepada minasang semua ciri-ciri kata kerja aktif tadoshi atau kata kerja transitif. Selain kita mengetahui itu ciri-cirinya dari menggunakan partikel o, itu ada dua minasangnya. Jadi ciri-cirinya itu dilihat dari vokalnya minasang. Jadi menggunakan vokal e mas. Terus yang kedua itu shimas. Contohnya itu yang menggunakan vokal a itu akemas minasang. Akemas itu membuka. Itu kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu karena adanya aksi minasang. Membuka. Madoo akemas, membuka jendela, itu kata kerja aktif. Lalu yang kedua itu ada akimas. Akimas bukan vokal e ya minasang. Kalau yang pertama tadi vokal e, yang kedua ini akimas bukan vokal e. Makanya akimas ini termasuk kata kerja yang pasif, yang artinya terbuka. Jadi itu terjadi dengan sendirinya tanpa adanya aksi. Terus juga menggunakan partikel ga minasang. Madoga akimas, jendelanya terbuka. Terus contoh yang kedua ini ada kata kerja ugo kashimas dan ugo kimas. Ugo kashimas itu menggerakkan. Menggerakkan itu kata kerja aktif. Itu contohnya shimas, vokal e mas dan juga shimas. Ugo kashimas, berarti ini kata kerja aktif, menggerakkan. Kalau yang di bawahnya itu ugo kimas. Ugo kimas itu artinya bergerak. Makanya ini adalah kata kerja pasif. Hai, ijou desu, owarimashita.